Pagi itu tubuh Pak Darto terasa ringan. Tapi bukan karena lebih sehat, melainkan karena sesuatu yang telah hilang dari dirinya. Loh, kemana? Kok bisa? Kok bisa gak ada? Nggak mungkin. Ini pasti mimpi. Pasti cuma mimpi. Tidak! Bagian tubuh yang ia gunakan untuk memuaskan pikirannya yang kotor dicabut. Tanpa darah, tanpa luka, tapi meninggalkan lubang yang tak akan pernah bisa ditutup. Tapi apa sebenarnya yang dilakukan Pak Darto hingga dihukumnya sekejam ini? Di rumah tua itu seorang pria duduk sendiri, duda yang katanya kesepian, tapi sebenarnya sedang menikmati sepi untuk memuaskan pikirannya sendiri. Montok banget sih artisnya. Dia dibikin pengen aja nih. Udah, cukup. Nanti kebablasan. Surya sama istrinya, si Rani, bukannya mau pindah ke sini ya hari ini. Rani ya, sebenarnya dari dulu tuh aku merasa nggak asing sama dia. Tapi nggak mungkin. Tapi kok mirip banget sama Cantika. Terapis plus pelanggananku dulu. Nggak mungkin lah. Pokoknya aku harus pastikan lagi nanti. Kita tinggal di tempat Bapak dulu ya sayang. Lebih irit. Dan kita sekalian nemenin Bapak biar gak kesepian. Iya Mas, aku ikut Mas aja. Gimana Surya? Akhirnya sampai juga ya. Ya sudah, istirahat sana kalian. Iya Pak, kita masuk dulu ya. Rani. Iya, gimana Pak? Nggak jadi deh. Ya udah, sana masuk aja. Anggap rumah sendiri. Bantuin Surya sana. Makin yakin aku. Dia pasti Cantika. Aku harus cari kesempatan buatannya nanti. Tak ada yang mencurigai apapun. Tapi di balik senyuman dan kata-kata manis Pak Darto, tersembunyi niat yang bahkan tak bisa kita bayangkan. Malam pertama di rumah Pak Darto terasa tenang. Tapi tenang bukan berarti aman. Ada mata yang terus mengintai, bahkan dalam diam. Mas, aku bikin teh. Diminum Mas lagi hangat. Jangan sampai adem. Terima kasih sayang. Tenang aja. Teh dari kamu, mau hangat atau adem, tetap bisa bikin hatiku jadi adem. Ih Mas, bisa aja sih. Mesra banget mereka. Tapi semakin aku lihat, semakin yakin dia pasti Cantika. Aku cuma perlu satu momen. Satu momen aja buat pastiin. Sayang, aku besok ada dinas keluar kota. Berapa hari Mas? 5 hari saja sayang. Kalau bisa lebih cepat, aku akan kabari nanti. Iya Mas, kamu baik-baik kerjanya. Biar bisa cepat selesai. Aku titip jagain Bapak ya. Iya Mas, aku akan perhatian ke Bapak. Kesempatanku datang. Memang orang baik selalu diberi jalan.
Di saat Surya dan Rani bahagia, satu jiwa tetap terjaga. Dengan niat yang tidak seharusnya ada di kepala seorang ayahanda, apalagi seorang mertua. Semua sudah aku rapikan ya, Mas. Di koper ada baju, celana, dan obat-obatan. Untuk tiket kamu pegang aja. Atau taruh di dompet ya, Mas. Iya, sayang. Jangan khawatir. Terima kasih ya. Kamu sudah perhatian sama aku. Aku bersyukur kamu yang jadi istriku. Sama-sama, Mas. Rani, sini sebentar. Iya, Pak. Ada yang bisa Rani bantu? Laba. Duduk sini, sebelah Bapak. Rani, kamu ingat Bapak gak? Maaf, maksudnya gimana, Pak? Oke, kalau gitu aku ulang ya. Cantika, masih ingat sama Om Darto gak? Loh, kenapa kamu langsung diam begitu? Kamu lupa karena kebanyakan pelanggan? Atau emang gak pernah ingat kalau Om Darto ini yang selalu kasih tips gede? Tapi Pak, aku... Cantika. Padahal Om tuh gak pernah lupa sama kamu loh. Bibir kamu yang lembut. Om langsung merasa di surga. Aku bukan yang... Ngaku aja kamu. Mau Om buka semua masa lalu kamu ke Surya. Surya tahu gak semua ini? Aku sudah tobat, Pak. Jauh sebelum aku kenal Surya. Saya tanya ke kamu. Surya tahu gak masa lalu kamu? Cantika. Surya gak pernah tanya masa lalu aku, Pak. Saya tanya lagi ya ke kamu. Surya tahu gak masa lalu kamu jadi lonte? Dia tahu gak? Enggak, Pak. Kalau kamu mau, Surya tetap gak tahu. Aku mau kamu jadi Cantika saat Surya gak ada. Maaf, Pak. Tapi aku sudah tobat. Aku bukan Cantika yang dulu. Aku... Semuanya di tangan kamu, Rani. Cantika. Kamu mau Surya tahu atau tidak? Semuanya di tangan kamu. Om gak maksa. Apapun itu, pilihan di tangan kamu. Jangan, Pak. Aku mohon. Aku sungguh sudah tobat, Pak. Aku... Kamu yang menentukan sendiri, Cantika. Om hanya bantu kamu aja. Jadi, kamu mau Om bantu atau tidak? Cantika. Hari itu bukan hari biasa. Karena telam yang dikubur, perlahan mulai dibangkitkan dan mencari jalannya kembali. Dan dalam gelap, niat yang terucap mulai bergerak, menunggu saat yang paling lemah untuk menghantam. Pak, jangan, tolong. Ini tidak boleh. Aku istri Mas Surya. Dia anak kandung Bapak. Kenapa memangnya kamu takut hamil? Kalau kamu hamil itu adiknya Surya. Kita ini satu keluarga. Jangan bikin pusing deh. Tapi Mbak... Darto tidak tahu. Azab sedang menunggu di balik pagi yang ia kira biasa-biasa saja. Loh, kemana? Kok bisa? Kok bisa gak ada? Gak mungkin. Ini pasti mimpi. Pasti cuma mimpi.
Tidak. 2 bulan telah berlalu, dan hidup tak lagi sama bagi seorang lelaki tua bernama Pak Darto. Darto kini dirawat di sebuah rumah sakit jiwa. Tubuhnya masih utuh, tapi pikirannya remuk, berkeping-keping. Kasihan Bapak. Nggak tega aku lihat kondisinya sekarang. Saya nggak mau kenapa. Lagi nggak sehat ya. Gak tahu, Mas. Dari pagi perutku mual terus.